warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Zulfikar Tahir, MKes SPAN, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Saat ini kita akan membuat video pembelajaran mengenai resusitasi cairan, kanulasi atau kanulasi venula perifer atau pemasangan infus. Diharapkan video ini dapat menjadi acuan atau bahan pembelajaran untuk mahasiswa akademik maupun profesi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Resusitasi cairan atau kanulasi vena perifer dilakukan dengan cara membuat penusukan ke vena superficialis yang terletak di lengan, tungkai maupun leher dengan tujuan untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh pasien. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mengetahui indikasi pemasangan kanulasi vena perifer. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pemasangan infus. Kemudian yang ketiga, menentukan jenis cairan yang akan digunakan dalam resusitasi cairan. Keempat, melakukan pemasangan infus atau kanulasi vena perifer. Dan kelima, melakukan fiksasi terhadap kanulasi vena perifer. Alat dan bahan yang digunakan yaitu boneka atau manekin vena. Kemudian yang kedua adalah tourniquet. Ketiga, sarung tangan. Keempat, larutan desinfektan, alkohol atau betadine. Kemudian spoid 1 cc, lidocaine 2%, infus set atau transfusi set, larutan intravena, ringan laktat, natrium klorida 0,9%, D5% ataupun koloid. Kemudian kateter intravena berbagai ukuran disesuaikan untuk dewasa maupun anak. Kemudian kasa steril atau pembalut steril, salep antibiotik, plester, wastafel untuk cuci tangan. Adapun indikasi pemasangan infus atau kanulasi vena perifer adalah yang pertama untuk resusitasi cairan. Yang kedua, pemberian cairan di luar resusitasi. Yang ketiga, fasilitas untuk pemberian obat-obat intravena. Yang keempat adalah pemberian nutrisi. Dan yang kelima adalah untuk persiapan operasi. Langkah-langkah kegiatan, persiapan awal atau pra-pemasangan. Yang pertama, tetap harus kita melakukan evaluasi terhadap airway dan breathing pasien sebelum masuk ke sirkulasi atau kanulasi vena perifer. Kemudian yang kedua adalah memeriksa semua kelengkapan alat. Ya, jadi alat harus sudah tersedia baru kita melakukan pemasangan infus. Dalam persiapan kita harus memastikan tersedia 3 kanula intravena ya yang bisa dipasang, satu yang besar, satu yang kecil. Dalam hal ini ada ukuran 20, 22 dan 18. Kemudian kita memastikan bahwa infus set ataupun transfusi set sudah terpasang di botolnya. Kali ini kita akan menggunakan infus set. Dalam resusitasi cairan, kita boleh menggunakan cairan natrium klorida 0,9% ataupun cairan ringan laktat. Pilih salah satunya yang mana. Langkah pertama adalah membuka penutup dari cairan. Oke, kemudian kita akan membuka katup dari botol infusnya. Kemudian botol akan kita gantungkan. Ya. Setelah itu kita akan mempersiapkan infus setnya. Ini dibuka. Ya. Kemudian ini dibuang ke tempat sampah steril. Ini katup ditutup. Ya, katup ditutup. Kemudian ini dihubungkan ke cairan. Pastikan kita mengisi chamber dari infus set. Ya. Lalu kita mengalirkan cairan. Kita memastikan mulai dari chamber sampai seluruh infus set terisi dengan cairan dan tidak ada udara. Kemudian kita masuk ke tindakan pemasangan kateter IV.
Yang pertama adalah mengidentifikasi tempat insersi. Ya, pilihlah tempat yang paling distal untuk menjaga potensial lebih proksimal. Kemudian yang kedua, lebih baik memilih ekstremitas yang non-dominan. Yang ketiga adalah memilih daerah dorsal manus. Ya. Dan keempat adalah jangan menginsersi daerah pergelangan. Ada juga persyaratan vena harus lurus dan tidak bercabang. Sebelum melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan dengan menggunakan sabun antimikroba. Kemudian saya akan menggunakan handscoon. Kemudian kita akan memasang tourniquet. Tourniquet dipasang di pertengahan dari lengan bawah dan lengan atas. Untuk menimbulkan vena pasien, tangan pasien boleh diremas atau ditempatkan lebih rendah dibandingkan tubuh pasien ataupun ditepuk-tepuk. Setelah itu, sebelum menyuntikkan kita terlebih dahulu mendesinfeksi dengan cara memutar. Ya. Dan setelah disinfeksi tidak boleh menyentuh lagi. Pada pasien yang sadar, kita bisa memberikan anestesi lokal. Bisa di daerah paravena ataupun di atas vena. Kali ini saya akan melakukan paravena. Ya. Jadi anestesi lokal disuntikkan di samping dari vena. Sebelum dilakukan suntikan jangan lupa diaspirasi untuk memastikan tidak masuk ke pembuluh darah. Kalau tidak ada darah baru kita memberikan anestesi lokal. Spoid ditempatkan di nampan yang kita telah sediakan tadi. Setelah itu kita menyiapkan IV catheter yang akan digunakan. Yang saya gunakan kali ini berukuran 18G, ya, disesuaikan dengan ukuran vena yang bisa masuk. Ya, kita buka, ditaruh di nampan yang kita sediakan tadi. Ujung bevel ini menghadap ke atas. Ya. Kita fiksasi tangan kiri, sudut penyuntikan 45 derajat, disuntikkan, kemudian didorong ke dalam 1-2 cm. Ya, ketika sudah ada darah keluar, ya, kita buka mandrinnya, ya, kemudian didorong ke dalam. Ya. Setelah itu jari ditempatkan ke sini dan mandrin dibuka. Dan ini kita hubungkan dengan infus. Ya. Setelah itu kita membuka tourniquet. Dan kita memastikan cairannya mengalir. Plester dengan cara 2 plester yang kita gunakan. Yang telah kita siapkan tadi. Yang pertama di IV catheter. Dengan cara kupu-kupu. Ya. Yang kedua di infus set. Tindakan pasca pemasangan. Kita harus memberitahukan ke pasien tidak usah melakukan gerakan yang tidak perlu yang dapat menghambat aliran infus. Kemudian yang kedua, jika ada tanda-tanda kemerahan, nyeri, ataupun air yang merembes di daerah insersi, segera laporkan ke perawat. Setelah itu kita memberikan label di daerah pemasangan. Kemudian saya akan memberikan label ke pasien. Berisi tanggal pemasangan, kemudian ukuran dari kateter intravena,
dan inisial dari pemasang. Setelah itu kita akan menulis di rekam medis pasien. Apa yang kita tulis berisi tanggal pemasangan, inisial pemasang, kemudian cairan apa yang akan kita berikan, berapa banyak dan berapa tetes per menit, kemudian jenis cairannya apa dan berapa lama, dan ukuran dari IV kateter yang kita pasang. Setelah itu saya akan merapikan alat dan bahan dan membuang sampah yang telah kita gunakan. Setelah itu saya melepaskan handscoon, membuang di tempat sampah medis, dan saya akan cuci tangan kembali. Kemudian yang terakhir adalah mengucapkan hamdalah.